sangka, cuma ingin beliau dilihat oleh Rasulullah. Ingin. Alhamdulillah, menurut riwayat sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah memang tengoklah Wahsy. Wa bihas tushhida ala yadi Wahsyiin. Dan dengannya lah mati syahid Hamzah di atas tangan Wahsy. Saya terjemahkan literik lah dulu, terjemah harfiah. Ustushhida ya, mati syahid. Jadi Hamzah mati syahid melalui tangan Wahsy. Wahsy ini orang Ethiopia, budak, dijanjikan, kau mau merdeka, kalau mau merdeka kau bunuh Hamzah. Dia walaupun budak, tapi terampil dalam menembakkan tombak, bukan, dalam melontarkan tombak. Terampil. Sehingga dari jauh nampak dia pun tak kenal Hamzah. Tak kenal Hamzah. Nanti satu masa ini boleh baca buku novel Wahsy terbitan Pustaka. Itu novel lama sekali. Ceritanya bagus. Tipis saja. Novel klasik tentang Wahsy. Dia terampil dalam melontarkan tombak dan tak kenal Hamzah. Padahal waktu dia melontarkan tombak itu, ini Hamzah nih, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Tombaknya, tek, aman, selesai deh, merdeka aku. Begitu Hamzah jatuh, Hindun datang, dibelah Hindun dada Hamzah, diambilnya jantung Hamzah. Bayangkan tuh, ambil, makannya, tapi dimuntahkannya lagi karena anyir, saking geramnya dia melihat Hamzah. Rasulullah mulia. Tapi setelah dikabarkan kepada Rasulullah bahwa yang menombak adalah Wahsy, belakangan Wahsy masuk Islam, Rasulullah tak pernah tengok muka Wahsy. Marah Rasulullah? Tidak. Dendam? Mustahil. Kalau kita kata Rasulullah marah, jatuh martabat beliau sebagai nabi. Tak perlu kita nabikan beliau. Untuk apa kita nabikan orang yang tak mulia? Kalau kita kata Rasul dendam, jatuh martabat beliau. Untuk apa kita nabikan orang pendendam? Tidak. Apa? Asal Rasulullah tengok muka Wahsy, teringat Hamzah. Jadi bukan Rasulullah dendam kepada Wahsy. Awas, kita bukan mau membersihkan Rasulullah. Untuk apa kita bersihkan Rasulullah kalau kotor beliau? Tapi macam mana kita bilang beliau kotor kalau senantiasa bersih daripada Allah Ta'ala? Maka membaca sejarah ini mesti jujur. Tak boleh ada sentimen, dendam, kita benci, tak ada. Asal tengok muka Wahsy, Rasulullah teringat pamanda beliau Hamzah. Sedih hati beliau. Itu jadi jangan dibilang Rasulullah dendam. Mustahil pada akal seorang yang punya 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tapi punya sifat dendam. Cuma sifat manusia beliau murni sebagai manusia, sehingga dengan itu makin sempurna iman kita kepada beliau bahwa beliau memang betul-betul manusia. Apa? Asal nengok Wahsy teringat Hamzah. Asal nengok Wahsy teringat paman beliau Hamzah. Hamzah itu setelah mati dimutilasi,
Bukan hanya dadanya dibelah, diambil jantungnya, hidungnya dipotong. Coba itu. Inilah masalah satu-satunya bagi Wahsy setelah beliau Islam. Apa? Sempit dunia ni kurasa, kata Wahsy. Kenapa Rasulullah tak mau nengok aku? Itulah penyesalan Wahsy. Padahal Wahsy dah masuk Islam, sadar dia kesalahan dia. Lagi pula kalau secara akal, bukan kita bilang Wahsy benar, tapi layak dia membunuh Hamzah. Karena dia budak. Pikiran budak cuma satu, macam mana supaya jadi merdeka. Bukan kita bilang benar ya, tidak. Tapi layak dia membunuh Hamzah, merdeka, selesai. Tapi setelah itu dia menyesal, masuk Islam, dan satu itulah masalah yang belum selesai bagi Wahsy. Sempit dunia ini rasa beliau. Karena Rasul tak pernah nengok beliau. Ajab ini. Tapi itu tadilah, awas, jangan mati usaha. Wahsy tak pernah mati usaha, tetap menghadiri majelis Rasulullah dengan harapan Rasulullah nengok dia. Tak mati usaha Wahsy, dan Wahsy tak buruk sangka kepada Rasulullah. Wajar Rasulullah begini, itu paman beliau. Wahsy pun tak buruk sangka, cuma ini beliau dilihat oleh Rasulullah ini. Alhamdulillah, menurut riwayat sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah memang tengoklah Wahsy. Tengok Rasulullah Wahsy, rasa Wahsy dunia ini lapang, selapang-lapang-lapangnya lapang. Sebab dengan Rasulullah tengok tu bermakna menurut Wahsy dah cuman ya udah ridolah Rasulullah. Begitulah kira-kira. Bukan makna tadi Rasulullah tu benci, bukan, tak ada. Mustahil Rasulullah benci. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, yang satu lil alamin, yang satu kafatan linnas. Dua kali itu disebut dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin, satu lagi kafatan linnas. Jadi mustahil Rasulullah Muhammad SAW membenci Wahsy. Tapi tadi dengan ditengok itu, Rasulullah mengatakan kepada Wahsy, sesungguhnya kau jangan susah Wahsy. Aku pun bukan benci kau, aku pun bukan dendam, cuma terkenang. Seperti seingat saya pernah cerita di sini, Rasulullah menangis ketika Ibrahim meninggal. Tentang ini juga lah, tentang ngaji tauhid ini juga lah. Kan kemarin anak Rasulullah Ibrahim meninggal, menangis Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah nangis juga? Karena menurut sahabat namanya Rasul kok nangis? Rasulullah jawab, ya ini adalah tanda kasih sayang, jadi bukan cengeng. Ini pun sama, bukan Rasulullah dendam sama Wahsy, bukan, melainkan kasih sayang Rasulullah kepada pemandang Hamzah. Asal tengok Wahsy teringat Hamzah, asal tengok Wahsy teringat Hamzah. Belakangan Rasulullah tengok Wahsy, menunjukkan, wahai Wahsy, kau tak ada masalah dengan aku pun tak ada masalah dengan kau. Cuma itulah teringatku saja sama paman Hamzah. Sudahlah, ini pemberitahuan dari aku, dengan ku tengok kau, sesungguhnya kau tak ada masalah dengan aku pun tak ada masalah dengan kau. Itulah buat Wahsy senang. Itulah buat Wahsy senang sampai akhir hayatnya. Tenanglah Wahsy. Jom kita teruskan. Wa kana, dan adalah Hamzah asadallahi, singa Allah, wa asada rasulihi, dan singa Rasulullah, singa Rasulnya nya Allah. Wahwa, dan dia Hamzah sayyidu syuhada'i, pemuka orang mati syahid nanti di dalam surga. Kata-kata singa menunjukkan kiasan, bukan singa sebenar, tapi menunjukkan kiasan. Singa adalah binatang terhormat di hutan, badannya lebih kecil dari gajah. Nanti lagi-lagi belajar tentang hewan di hutan, banyak kali pelajarannya. Kenapa mesti singa bukan gajah?
Singa itu binatang yang tidak banyak cerita. Singa itu binatang yang tenang, garang, tetapi takut sama istrinya. Nah, jadi kalau mak singa marah, bapak singa nggak berani melawan, dia maju. Nah, namun wibawanya tinggi, singa tadi. Nah, jadi wajar dipakai gelar Asadullah, singa Allah.